syukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, tegas. Ya, itu yang dimau. Ya. Jadi kalau iya masih ya antara iya dan tidak, itu si jahat bisa mengombang-ambingkan diri kita sendiri. Ya. Dan berulang-ulang saya selalu mengingatkan, menjadi orang Katolik itu tegas, terbuka tapi tegas, iya iya, tidak tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan memberikan rahmat dan berkat bagi kita semua, ya, umat paroki Bunda Maria Serui, karena ada dua saudari kita yang menjawab, ya, saya mau menjadi murid Yesus Kristus dalam persekutuan dalam gereja Katolik yang satu, yang kudus dan yang apostolik. Saya selalu menanyakan terus, ya, betulkah? Apalagi kalau terkait dengan pasangan calon nikah, ya. Karena kalau jawabannya ya karena pasangan saya Katolik, kalau seperti itu saya selalu katakan lebih baik jangan lanjut. Lebih baik kau tetap pada imanmu yang sebelumnya. Kalau kamu hanya ikut-ikutan dengan pasangan hidupmu yang Katolik itu, maka ketika orang tidak menjadi Katolik itu tidak karena pasangan hidupnya, walaupun ya secara tersembunyi yang Katolik ini boleh menunjukkan hidupnya, cara hidupnya secara Katolik, tidak dengan kata-kata tetapi dengan praktek hidup. Nah, hal yang tersembunyi itu akan ditangkap oleh saudara-saudarinya, bahkan oleh pasangan hidupnya. Di sanalah akan ditemukan bagaimana Allah bekerja dalam diri orang tersebut. Maka selalu melibatkan adanya pengalaman pribadi secara rohani, bagaimana orang tersebut berelasi semakin mendalam, semakin erat dengan Allahnya. Tentu hal itu terjadi jikalau orang mau membuka hati seluas-luasnya bagi Allah. Tapi meskipun demikian, Allah tetap menghargai kebebasan setiap pribadi untuk hidup baik dan benar, dengan taat, dengan setia,
kepada Allah, kebebasan pribadi itu Allah sangat menghargai itu. Walaupun sebaliknya, kalau toh yang terjadi, aku tidak mau engkau, aku mau menutup hati diriku terhadap engkau, itu kebebasan, ya, kebebasan setiap orang. Nah, hanya Allah selalu mengingatkan lagi, Allah tidak menghendaki pribadi manusia hidup dalam kefasikan, seperti tadi kita baca kita dengar bersama-sama dalam bacaan, dan tidak mengizinkan tindakan dosa apapun. Tetapi sekali lagi, itu semua adalah kebebasan tiap pribadi kita manusia. Untuk mau taat atau mau melawan Allah, membuka hati atau menutup hati, ya, membatasi diri atau open dengan banyak hal yang dikerjakan oleh Allah, sekali lagi itu adalah pilihan bebas manusia. Nah, jika mau taat, jika mau setia, jika mau membuka hati pada Allah, tentu Tuhan akan memberikan hikmat pengertian seperti yang kita dengar tadi. Hikmat. Dalam konteks ini, hikmat yang dimaksudkan adalah hikmat tentang rencana keselamatan bagi manusia yang harus dikerjakan melalui jalan salib. Dan Kristus telah mewujudkan itu. Untuk melakukan pertimbangan yang baik dan benar dalam akal budi manusia, dalam hati manusia. Hikmat kebijaksanaan ini sangatlah halus. Bahkan tadi di dalam bacaan itu tersembunyi, tidak serta-merta dapat dibaca dengan jelas, tidak serta-merta dapat belak-belakan jelas, dan tidak perlu pikir lagi yang panjang lebar, tidak, tersembunyi. Karena keselamatan yang dikerjakan oleh Allah yang harus melalui salib itu memang tidak mudah dipahami. Orang Katolik pun juga tidak mudah untuk memahami itu, apalagi orang yang bukan Katolik. Orang yang Kristen pun tidak mudah untuk memahami itu, apalagi orang yang bukan Kristen. Ya. Di dalam kekristenan Yesus yang satu yang sama, tetapi banyak persepsi, banyak pemahaman. Ya. Karena jika mudah untuk didapatkan dan dimengerti, ya, kalau semua manusia di muka bumi ini mudah untuk mengerti keselamatan yang harus dilewati dengan cara salib, kalau itu gampang dipahami, nggak terlalu banyak pikir, tidak perlu renungan lagi, gitu, maka boleh dipastikan bahwa manusia di seluruh muka bumi ini akan mengikuti Yesus Kristus. Ini logika iman, ya. Ini penalaran iman itu. Kalau saya sudah tahu bahwa keselamatan itu harus melalui salib, dan bukan hanya saya, semua orang di muka bumi ini, apapun kebangsaannya, apapun sukunya, bahasanya, pasti semua orang itu akan mengikuti Yesus Kristus. Tapi nyatanya kan tidak, ya, kenyataannya ini tidak. Tadi, ya,
keselamatan melalui jalan salib yang adalah hikmat Allah itu tersembunyi dan tidak mudah untuk dipahami. Kristus Yesus sendiri dalam bacaan Injil tadi ya, datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Artinya apa? Sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, hukum Taurat dilaksanakan, iya. Sudah dilakukan, iya. Sebagai hukum yang membimbing kehidupan manusia, iya. Tapi kenapa harus disempurnakan? Ini pertanyaan lagi. Kenapa Yesus harus menyempurnakan hukum Taurat? Karena walaupun sudah dilaksanakan, sudah dijalankan, bahkan sudah hukum Taurat itu sudah menjadi pedoman dasar hidup manusia di zamannya. Tapi apa yang terjadi? Mereka melaksanakan hukum demi hukum. Jangan sampai kita pun juga melaksanakan ajaran cinta kasih hanya ajaran demi ajaran. Melaksanakan itu semua secara praktek lahiriah belaka. Jangan sampai ini terjadi, bahkan menjadi penyakit rohani dalam diri kita sebagai orang Katolik. Saya selaku imam, saya hanya melaksanakan apa yang menjadi aturan sebagai imam hidup, imamat, titik. Kalau terjadi seperti itu, berarti saya harus terus-menerus disempurnakan. Kalau terjadi seperti itu, berarti kita semua harus terus-menerus berproses untuk menggenapinya, menyempurnakannya. Karena apa? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat dan tidak meniadakan satu titik, satu iota pun. Karena Yesus mau engkau lakukan itu, kita laksanakan itu, kita terapkan dalam hidup itu, bukan hanya sebagai aturan ajaran, tapi dengan hati. Kalau dengan hati, ya, maka itu akan mendatangkan kedamaian, ketenangan, sukacita. Meski terlalu banyak kesulitan, meskipun terlalu banyak penderitaan yang harus ditanggung. Bahkan seperti Santo Paulus sendiri, penderitaan, kesulitan yang dihadapi demi menjalankan Taurat yang sepenuh hati, itu menjadi kegembiraan tersendiri. Dasarnya apa untuk bisa bergembira? Dasarnya apa untuk bisa bersukacita? Karena saya turut ambil bagian walaupun hanya secuil saja dari penderitaan Kristus yang tak sebanding dengan penderitaan kita. Maka kalau orang mudah patah semangat, mudah mundur, perlu dipertanyakan, bagaimana imanmu, bagaimana imanku itu. Ya, dikit kesulitan aja udah ngomel, ya. Dikit kesulitan saja sudah komplain sana sini. ya pasangan hidup kita mulai menunjukkan hal yang tidak berkenan di hati, mulai bersungut-sungut, ya. Jadi Taurat bisa tergenapi jika dilaksanakan dengan hati, dengan kasih. Ada kesadaran yang sungguh-sungguh agar sampai pada tujuan
yang dimaksudkan. Apa itu? Tujuan adalah pada keselamatan itu sendiri. Bukan ketaatan hanya sebatas lahiriah belaka. Maka kita perlu ada konsistensinya, tetap terjaga ketaatan, kesetiaan pada apa yang sudah diajarkan oleh Kristus sendiri. Ada kasih, ada hati untuk melaksanakan hal yang benar, supaya di sanalah maka apa yang baik, apa yang benar, bukan sebagai pemahaman akal budi belaka, yang mana akal budi kita itu tidak memadahi. Akal budi kita ini terbatas. Tetapi meskipun terbatas, meskipun akal budi kita tidak bisa tangkap secara memadahi hikmat Allah itu sendiri, ya, tapi jika kita rela untuk membuka hati kita, rela untuk dipimpin oleh roh Allah, roh ilahi itu, roh kudus itu yang menjadi pengajar tentang hikmat itu sendiri, akan menguak secara perlahan apa hal yang tersembunyi yang tidak mudah dipahami itu. Nah, supaya kita secara perlahan pun boleh memahami, mengakuinya. Tolak ukurnya adalah kebenaran ilahi. Percaya pada kebenaran itu melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang adalah gerejanya. Roh Kudus itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Roh Kudus itu mau membangun, memanggil orang pulang ke rumah tua, yang itu adalah gereja yang satu, gereja yang kudus, yang sudah tua, tetapi makin tua semakin kuat, bukan untuk menghancurkan. Bahkan di dalam gereja yang tua itu, yang satu itu, Roh Kudus tidak berhenti untuk mengajarkan kebenaran sejati, termasuk kebenaran tentang Yesus Kristus itu yang harus menyelamatkan, tetapi dengan cara salib. Jadi saya mengingatkan kepada Mince dan Marti, ya, kalau kau berani masuk dalam gereja Katolik, ingat, semakin banyak kesulitan pasti, iya. Semakin banyak beban pasti, iya. Saya katakan begini karena saya tidak mau ngiming-ngimingin yang bagus-bagus. Oh, naif itu terlalu. Nanti imanmu jadi iman yang murahan. Syukur-syukur Mince, Marti, engkau menjadi warga gereja Katolik yang baru, malah menjadi contoh bagi yang sudah tua-tua dinas di gereja Katolik. Karena memang banyak orang Katolik yang sudah tua-tua dinas, semoga pengantarnya diserui saja, nggak usah tersinggung. Ya, dimanapun, ya, itu juga kelakuan seringkali masih dalam kelakuan manusia yang lama. Bukan hanya awam saja, imam-imam seperti kami berdua dan teman-teman kami, ya, itu tadi seringkali tidak mampu untuk menghayati imamatnya. Itu karena apa? Sekali lagi, karena keterbatasan kita manusia, entah sebagai imam, entah awam biasa, ya, itu. Tetapi sekali lagi, kita sebagai gereja
Kenapa kita tetap bisa berdiri di sini, tetap bisa bertahan sampai sekarang ini, tetap bisa mengarungi masa demi masa? Karena tadi kita mau membuka hati, karena kita mau dan rela untuk dibimbing, untuk diajar oleh Sang kebijaksanaan itu, adalah Roh Kudus itu sendiri. Semoga kita mampu untuk memilih dengan benar dan bijaksana. Setelah kita menjadi orang Katolik, kita semakin rela untuk terbuka, untuk dipimpin oleh roh kebenaran itu sendiri, dan bersedia untuk taat setia agar hikmat yang tersembunyi tadi, yakni rencana keselamatan yang harus dengan salib itu, sungguh secara perlahan, misteri yang tersembunyi itu dapat perlahan kita pahami, kita mengerti, supaya dengan paham dan mengerti itu boleh semakin meneguhkan seluruh apa yang sudah kita buat, keutamaan-keutamaan hidup yang selama ini sudah kita buat. Sehingga keutamaan yang hidup itu tidak statis begitu-begitu saja, tetapi semakin mendalam dengan hati yang bebas, ya, dan dengan hati yang bebas itu semakin menambah kedalaman dan cakrawala pandang kita. Kita semakin mampu untuk menjadi batu tela, batu sendi dalam bangunan rohani itu, di mana tidak mudah untuk dihancurkan oleh apapun, tantangan zaman, model apapun, badai dan dari setiap masa apapun. Sekali lagi, jika kita membuka hati, setia dan taat, maka akan ada pengampunan. Jika membuka hati, setia dan taat, akan ada kerinduan untuk mencari dan mengenal rencana serta kehendak Tuhan. Jika membuka hati, setia dan taat, akan dengan terus dengan sukacita mengusahakan perdamaian, mengusahakan kesejahteraan, mengusahakan keadilan. Jika membuka hati, setia dan taat, maka kita akan terus memiliki kerinduan akan membangun persaudaraan dengan pihak manapun, tanpa harus menilai, tanpa harus mengadili mereka. Inilah hubungan yang tak terpisahkan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Maka dari bacaan itu tadi kita dengar, ya, sebelum kamu mempersembahkan persembahan dalam ibadah-ibadahmu, dan ketika kamu ada sesuatu bermasalah dengan saudaramu, letakkan persembahanmu itu. Berdamai dulu dengan saudara-saudarimu. Artinya apa? Mau mempersembahkan hidupmu di hadapan Allah itu baik. Itu membuat relasi kita menjadi semakin dekat, semakin mendalam, semakin intim dengan Allah. Iya. Tetapi itulah kekurangannya yang perlu disempurnakan, yang perlu digenapi. Apa? Letakkan persembahanmu kalau kamu sedang ada dalam persoalan dengan saudara-saudarimu. Bereskan itu. Kalau engkau sungguh mencintai, kalau saya sungguh mencintai imamat saya, maka ya, saya ketika mempersembahkan kurban ekaristi, saya harus berdamai dengan saudara-saudari saya, membuka pintu perdamaian itu. Sehingga kurban yang saya persembahkan, persembahan yang kau haturkan di altar Tuhan, itu sungguh bisa menguduskan hidupmu, hidup kita semua. Dan dengan demikian semakin kuatlah, semakin teguhlah iman kita itu, walaupun harus melalui salib.
Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita terus-menerus didorong oleh Roh Allah untuk membuka tabir keselamatan melalui salib hidup kita masing-masing. Tanpa memaksa, tanpa mengadili, tetapi dengan cara memberikan pemahaman untuk dapat mengerti apa yang tersembunyi, baik untuk diri kita maupun untuk saudara-saudari kita. Semoga dengan demikian Tuhan sungguh berkenan untuk membuka hati kita, memberikan hikmat pengertian, dan tetap menjadikan diri kita masing-masing sebagai alat bagi tangan Tuhan untuk membuka tabir hikmat itu bagi saudara-saudari kita. Terima kasih orang-orang saudara-saudari yang ada hidup di sekitar Marti dan Mince, ya, entah secara langsung atau tidak langsung, bahwa engkau dengan cara hidupmu pasti, ya, Roh Allah memakai dirimu untuk membuka tabir itu dalam diri Mince dan Marti. Dan ketika itu sudah terjadi hal yang sama Mince dan Marti, engkau pun juga dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuka tabir hikmat Allah itu, keselamatan yang harus melalui salib. Tuhan memberkati kita semua. Amin.